khair. Sabahudul. Kaifa halu? Alhamdulillah, nahnu bil khair wal afiyah. Nah, sebelum belajar mari kita berdoa dahulu ya. Iqra doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadari wa miqdarihil fahmil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berdoa bersama, Ibu mau memberikan video pembelajaran tentang cara perkembangbiakan untuk pelajaran tematik, dan untuk pelajaran matematika kita masih melanjutkan tentang pelajaran bilangan bulat. Silahkan menyaksikan. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkok di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari tubuh induknya tersebut. Itulah yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Beberapa tumbuhan ada yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Tunas atau bertunas
Menurut Wikipedia artinya membentuk reproduksi aseksual di mana organisme baru tumbuh pada satu sama lain. Organisme baru tetap melekat seiring dengan pertumbuhan, memisahkan dari organisme induk hanya ketika matang. Contohnya adalah tebu, pisang, dan bambu. Itulah contoh perkembangbiakan dengan tunas. Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan bagian bawah tumbuh akar serabut membentuk cakram. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang menurut Wikipedia adalah umbi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang. Contoh dari umbi batang adalah kentang, ubi jalar, dan juga bunga dahlia. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggembung. Contoh dari umbi akar adalah wortel, singkong, dan lobak. Itulah beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Yang kelima adalah geragih. Geragih atau stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Geragih adalah cabang batang yang memiliki perubahan bentuk dan penambahan fungsi. Geragih biasanya berbuku-buku dan beruas-ruas. Beberapa contoh geragih adalah rumput teki dan stroberi. Selanjutnya adalah rizoma atau akar tinggal. Akar tinggal adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan menyerupai akar. Akar tinggal atau rizoma adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan menyerupai akar. Batang-batang beruas-ruas dan di setiap ruas dapat tumbuh tunas. Jika kita memotongnya dengan menyertakan ruasnya, kemudian kita tanam, potongan batang tersebut menjadi individu baru. Di ruas akan tumbuh tunas dan semakin lama semakin membesar. Selanjutnya adalah spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini dominan dan hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu. Fungsi spora sebagai alat persebaran mirip dengan biji. Contoh spora adalah jamur, lumut, dan paku-pakuan. Itulah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah tahu kan contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami. Sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, dataran tinggi Alas, dan dataran tinggi Bone. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan -8 atau -8, artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0.
Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4 artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi, hasil dari minus 8 ditambah 4 adalah minus 4. Soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Bilangan minus 7 atau negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 3 atau negatif 3 artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Jadi, hasil dari dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 adalah minus 10. Latihan selanjutnya. 4 dikurang dalam kurung minus 5 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan